حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal khadirun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, kita harus memiliki, harus mendasarkan pada prinsip-prinsip yang benar. Ada banyak prinsip yang itu menjadi pijakan kita, menjadi pedoman kita di dalam menjalankan tugas hidup dan kehidupan ini. Seorang muslim yang memiliki prinsip yang sangat kuat, hidupnya tidak akan mudah terpengaruh, apalagi terombang-ambing oleh situasi yang ada. Karena itu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa prinsip hidup yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Prinsip pertama adalah seorang muslim harus mendasarkan hidupnya pada tauhid. Hidup itu harus berdasar tauhid. Keberislaman seseorang ditandai dengan pengucapan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Prinsip tauhid ini menjadi dasar bagi prinsip-prinsip yang lainnya. Ketauhidan kita setidaknya mengandung 3 dimensi. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita. Dan seluruh ciptaan Allah ini telah ditentukan ukurannya, telah dipenuhi kebutuhannya. Maka seluruh kebutuhan manusia telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di muka bumi ini telah disediakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kamu semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid ketuhanan. Maka implikasi dari ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ma'buda illallah. Tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Surah Toha ayat 8. Dialah Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah memiliki
nama-nama yang terbaik. Jamaah sekalian, karena itu prinsip yang kedua menyambung dengan tauhidul uluhiyah, hidup seorang muslim itu harus bernilai ibadah. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, termasuk kita semuanya ini, baik yang berhubungan kepada Allah, hablum minallah, maupun yang berhubungan terhadap sesama manusia, dalam perspektif Adz-Dzariyat ayat 56 ini, semuanya harus bernilai ibadah. Bagaimana supaya bernilai ibadah? Maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam, dan semua yang kita lakukan itu orientasinya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di surah Al-Baqarah ayat 21 Allah memerintahkan kepada manusia, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana penyembahan kita kepada Allah? Di surah An-Nahl ayat 36, Allah menegaskan, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Al-ayat. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Rasul diperintahkan untuk mengabarkan kepada setiap umat, Ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Larangan keras untuk membuat sekutu dengan Allah atas sesuatu. La tusrik billah. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Prinsip yang ketiga, seorang muslim di dalam menjalani kehidupan ini harus menjaga keseimbangan antara orientasi akhirat dan orientasi dunia. Bahwa cita-cita besar kita adalah ingin sukses, ingin bahagia, ingin masuk surga. Tetapi jangan lupa kita ini hidup di dunia. Karena itu keseimbangan harus bisa kita jaga. Di surah Al-Qasas ayat 77 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahud daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memproyeksikan hidup kita ini meraih kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, masuk surga. Tetapi Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kita hidup di dunia, jangan engkau abaikan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Bagaimana caranya? Wa ahsin. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup di dunia ini.
kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik untuk kalian. Wala tabghil fasad, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha wala tabghil fasad fil ard, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Diri kita bagian dari bumi, di luar diri kita juga bagian dari bumi. Kita tidak boleh merusak diri kita, tidak boleh merusak orang lain, dan juga tidak boleh merusak alam di sekitar kita. Karena Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Prinsip yang keempat, seorang muslim harus bermasyarakat di dalam hidupnya. Tidak boleh hidup individualistik, karena siapapun yang disebut manusia, apalagi seorang muslim, dia adalah makhluk sosial yang perlu membangun relasi interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dari kaum laki-laki dan kaum perempuan ini kemudian berkembang biak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Lita'arofu, supaya saling berta'aruf, saling mengenal, saling berinteraksi, saling berrelasi, bermasyarakat. Tapi Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus menanggalkan atribut-atribut kita yang menjadikan kita takabur. Karena sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Yang membedakan adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian itu. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tentu dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan. Dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan sosial, dalam pendidikan, dan yang lain-lain. Maka ada batasan yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita melakukan kerjasama itu. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah, kerjasamalah kalian antara yang satu dengan yang lainnya itu dalam albir, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan sekali-kali kalian melakukan kerjasama tolong menolong itu dalam dosa dan permusuhan. Itulah garis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita hidup bermasyarakat, membangun relasi, membangun kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, hadirin sekalian, di dalam upaya untuk memastikan bagaimana relasi kita ini betul-betul baik, bernilai, bermakna, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Setiap kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan yang didasarkan atas kejujuran akan mengantarkan masuk surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa.
Seseorang yang melakukan kejujuran dan dia selalu berusaha untuk menjaga kejujurannya itu, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang betul-betul jujur. Sebaliknya Nabi mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal kadziba. Hendaklah kalian menjauhi kedustaan, kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan melahirkan kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yatakarral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang yang berdusta, yang berbohong, lalu mereka selalu menutupi kedustaan itu dengan kedustaan yang kedua, dengan kedustaan yang ketiga, dengan kedustaan berikutnya. Maka orang yang seperti itu dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menjaga, menguatkan sifat as-sidqu, jujur, tidak berbohong, benar, tidak curang. Maka di surah Al-Ahzab ayat 70 Allah menguatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Prinsip yang kelima, umat Islam harus memastikan dirinya dalam hidup ini mengalami sebuah peningkatan secara terus-menerus. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rumus singkat. Manggana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang sukses, orang yang beruntung. Bagaimana supaya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini? Maka di surah Al-Hasr ayat 18, Allah memberikan penegasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing pribadi melihat kembali, mengevaluasi, mengoreksi apa saja yang selama ini kita perbuat. Kita akan menemukan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan. Lihatin untuk hari esok, kekuatan kita pertahankan, kelemahan kita ubah menjadi kuat. Kebenaran kita pertahankan, kesalahan kita ubah supaya menjadi benar, sehingga besok itu bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Demikian seterusnya. Yang keenam, jamaah sekalian, prinsip bagi orang muslim itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus bisa memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.